Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Musni Umar, mendatangi Polda Metro Jaya. Ia dipanggil terkait tuduhan gelar profesor gadungan dan pemalsuan ijazah. Kehadiran Musni di Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi soal tudingan gelar profesor yang ia sandang. Musni Umar dilaporkan oleh Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Tarutung, Sumatera Utara sejak Januari 2022. Dalam laporan Musni disebut sebagai profesor gadungan. Memang profesor saya ini tidak tercatat atau dicatat tidak ada keputusan dari presiden ataupun menteri. Tapi bukan berarti dia itu gadungan. Kalau yang tercatat itu yang dapat uang dari negara. Saya sama sekali tidak dapat uang dari negara, saya dapat dari masyarakat melalui kepakaran saya sebagai sosiolog. Dan sama sekali tidak ada unsur penipuan, tidak ada yang dirugikan. Bahkan sejak saya memimpin Universitas Ibnu Khaldun berkembang luar biasa. Lalu seperti apa tahap dan cara mendapatkan gelar profesor atau guru besar? Kita akan perbincangkan dengan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Profesor Jamal Wiwoho. Selamat petang, Prof. Jamal. Prof, kita langsung aja nih. Apakah gelar profesor? Ya, selamat petang, Prof. Jamal. Prof, apakah gelar profesor ini sebenarnya harus terdaftar di negara? Apakah hal itu mutlak atau tidak, Prof? Ya, jadi gelar profesor itu di dalam dunia akademik dikenal dua jalur. Yang pertama adalah gelar profesor berdasarkan ketentuan peraturan, dalam konteks ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian jabatan fungsional dosen. Artinya ini jalur profesor di mana dia itu mempunyai profesi sebagai dosen. Selain dosen, dimungkinkan juga ada profesor yang diatur, kala itu diatur dengan Permendikbud nomor 88 tahun 2013 tentang dosen tidak tetap dalam jabatan profesor. Dan sekarang itu sudah diganti dengan Permendikbud nomor 38 tahun 2021 tertanggal 9 Desember 2021 tentang pengangkatan profesor kehormatan pada perguruan tinggi. Oke. Itu normatifnya, Cynthia. Ya, Prof. Jamal, jadi singkatnya ada dua jalur, profesor dalam bentuk yang mengikuti jalur pendidikan, artinya akademisi, atau profesor yang diberikan karena gelar penghormatan. Kalau untuk kasus yang saat ini terjadi dari Profesor Musni Umar ini kan artinya jalur akademis, artinya tidak perlu didaftarkan. Kalau jalur akademik, maka jalurnya kalau dosen itu kan dari asisten ahli, CPNS, asisten ahli naik ke lektor, dari lektor naik ke lektor kepala, kemudian baru bisa mengajukan ke guru besar sesuai dengan persyaratan-persyaratan, misalnya saja punya publikasi ilmiah yang terindeks Scopus, misalnya itu. Artinya proses dan prosedur itu sangat baku, sangat normatif untuk itu. Oleh karena itu, profesor dari dosen itu yang memberi atau SK-nya berasal dari Pak Menteri. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan profesor yang kehormatan ini agak berbeda. Karena apa? Karena aturan yang terbaru, maka perguruan tinggi yang akreditasi institusinya itu A dan mempunyai program studi S3 dengan akreditasi A, maka perguruan tinggi itu bisa memberikan profesor kehormatan kepada seseorang non-dosen yang mempunyai kemampuan yang luar biasa atau biasa dinamakan sebagai
tacit knowledge. Oke, Prof. Jamal, kita coba akan mengecilkan dulu. Artinya dalam kasus Pak Musni Umar ini kan mengikuti sistem pendidikan, mendapatkan gelar profesor dari Universitas Ibnu Khaldun dan salah satu universitas di Malaysia. Artinya memang dipastikan jika tidak didaftarkan tidak apa-apa. Kita harus lihat dulu, misalnya saja tadi sudah saya sampaikan, Ibnu Khaldun itu akreditasi institusinya apa? Kalau A memenuhi persyaratan atau boleh. Yang kedua, punya prodi di mana prodi itu mengajukan profesor kehormatan juga terakreditasi A. Lah, di sana dikatakan itu bagi bukan dosen. Nah, jadi kalau dosen itu jalurnya ya lewat tadi itu Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 92 tahun 2014 di mana pentahapannya sudah sangat jelas dari asisten ahli, lektor, naik ke lektor kepala baru bisa ke guru besar. Itu. Jadi case ini memang harus dilihat dulu dari institusi yang memberikan karena apa? Karena dengan Permendikbud 38 tahun 2021 memang ada pendelegasian wewenang. Kalau dulu dalam konteks profesor kehormatan itu SK-nya yang mengangkat itu menteri. Oke. Tapi dengan yang terbaru ini profesor kehormatan yang mengangkat itu rektor dan rektor memberitahukan kepada menteri. Jadi ada delegasi lah kira-kira begitu, Cynthia. Iya, jadi singkatnya bukan perihal masalah didaftarkan, tercatat atau tidak, tapi dilihat dulu klausul ke belakangnya apakah universitas yang memberikan gelar itu sudah cukup cakep atau tidak dan sudah memenuhi persyaratan gelar profesor itu sendiri ya, Prof? Ya, saya setuju dengan istilah itu. Jadi kita lihat case per case. Kalau saya ya mohon maaf, saya harus lihat SK-nya seperti apa begitu loh. Kalau SK-nya itu dari Pak Menteri ya sudah, saya yakin itu legal begitu. Dan yang dari Pak Menteri ini yang model sekarang itu hanya dosen. Yang model sekarang kalau bukan dosen maka perguruan tinggi diberi kewenangan untuk memberikan profesor kehormatan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Oke. Prof. Jamal, artinya tadi kan dikatakan bahwa Pak Musni Umar ini mendapatkan gelar profesor karena kecakapannya di bidang sosiologi. Tapi jikalau memang nanti dari Universitas Ibnu Khaldunnya diperiksa lebih lanjut, apakah ada prodi sosiolog atau tidak, apakah itu akan berkaitan jika tidak ada? Oh ya, sangat berkaitan. Kalau di sana tidak ada prodi sosiologi yang terakreditasi A, ya nggak bisa. Jadi dua hal ini tidak boleh dipisahkan, institusinya harus A dan ada prodi S3 yang terakreditasi A. Jadi tidak bisa pisahkan. Jadi dari sisi keilmuan itu ada tacit knowledge, ada sesuatu temuan-temuan baru yang mempunyai pengalaman yang luar biasa. Ya, Prof. Jamal, ada sanksinya tidak sih, Prof, ketika ternyata gelar profesor yang diakui oleh seorang rektor ternyata dinilai palsu seperti itu? Karena kita tahu bahwa gelar profesor itu merupakan jabatan akademik tertinggi yang disandang oleh seorang dosen. Ya ada, tentu hukum pidana berjalan kalau memang itu ya dikeluarkan oleh lembaga yang tidak mempunyai kewenangan atau otoritas untuk itu. Yang kedua, ya kan nggak boleh untuk pamer-pameran ini kan, apalagi mohon maaf mendapatkan jabatan sebagai pimpinan perguruan tinggi. Legitimasi dia mencantumkan nilai, mencantumkan nama itu, maka ya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum yang baik. Dan saya tambahkan lagi, Profesor Kehormatan model terbaru berdasarkan Permendikbud 38 tahun 2021, itu salah satu cirinya, itu profesor dalam kurung. Dalam kurung itu nama institusi yang mengeluarkan. Misalnya, di Universitas 11 Maret, ya bisa saja mengeluarkan karena kami punya institusinya itu A dan prodi-prodi S3-nya juga A. Maka profesor dalam kurung misalnya loh
Cynthia misalnya. Berarti Cynthia itu profesor kehormatan dari Universitas 11 Maret. Tetapi bagi dosen tidak ada kemudian dikurung dalam kurung itu dari lembaganya. Oke, Prof. Tapi jika ternyata nanti dipastikan atau ditelusuri lebih lanjut bahwa kedua universitas yang memberikan gelar profesor ini ternyata dipastikan tidak ada prodi sosiologi dan tidak ada S3 sosiologi, apakah ini bisa langsung dilanjut ke pengembangan lebih lanjut? Oh ya, bisa. Ke universitasnya atau ke personalnya, Prof? Utamanya sebetulnya kalau itu ya bisa ke universitasnya dan bisa ke personalnya. Universitasnya karena persyaratan yang mengeluarkan profesor kehormatan itu adalah universitas yang mempunyai akreditasi tadi, ya, dan akreditasi prodi yang bersesuai dengan kepakarannya begitu. Tetapi kepada orangnya bisa saja karena orangnya itu atau personalnya itu menggunakan jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Baik. Jadi memungkinkan dua-duanya kan begitu. Baik, terima kasih, kita sudah tangkap dan tentunya kita masih tetap menunggu pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan dugaan pemalsuan gelar profesor terkait dengan Rektor Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Khaldun. Terima kasih sekali lagi atas informasinya Profesor Jamal Wiwoho, Ketua MRPTN dan juga Rektor UNS telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.